Iya, Bapak Ibu Saudara pendengar yang kekasih. Iya, Bapak Ibu Saudara pendengar yang kekasih dalam Tuhan, kita akan berdoa dan mengawali seluruh rangkaian acara kita di Radio Suara Kemenangan di hari ini. Cek. Iya, karena itu kami berharap kiranya Bapak Ibu Saudara semua bisa mempersiapkan diri dan untuk mendengarkan renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Mengawalinya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa di surga. Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik bagi kami. Kami boleh ada pagi hari ini semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan bagi kami. Kami mengucap syukur karena pertolongan Tuhan sajalah kami dapat terus menjalani hari-hari hidup. Apapun tantangan, apapun persoalan, masalah yang kami hadapi di masa-masa yang sukar ini, Tuhan masih terus memberi kami kekuatan. Tuhan masih terus memberkati kami sehingga kami tetap ada, kuat, sehat sampai hari ini. Mungkin juga ada di antara kami yang mengalami hal-hal yang tidak kami inginkan, tapi kami percaya kalau Tuhan izinkan itu terjadi atas kami, maka Engkau sedang melatih kami, mengajari kami, bahkan supaya kami lebih berhati-hati, supaya kami lebih menjaga kehidupan kami akurat di hadapan Tuhan. Dan kami percaya rancangan Tuhan selalu indah bagi kami. Rancangan-Mu adalah rancangan masa depan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Karena itu kami percaya waktu kami merenungkan firman-Mu pagi ini, Engkau sedang memperlihatkan kepada kami masa depan kami yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Waktu firman-Mu disampaikan, Engkau menunjukkan kepada kami jalan yang harus kami ikuti. Waktu firman-Mu disampaikan, Engkau akan menyingkapkan sesuatu yang belum pernah kami dengar, mengerti, yang sekian lama tertutup. Dan ketika waktu firman disampaikan, Engkau memberi terang bagi kami, untuk memberi pengertian kepada kami, sehingga kami memiliki hikmat. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dan serahkan semuanya dalam tangan kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, masih tetap dalam tema besar kita yang sama, bagaimana kita menjalani hari-hari hidup yang berkemenangan di masa-masa yang sukar ini. Karena itu setiap hari, setiap pagi mengawali hari, pesan-pesan yang disampaikan dari rumah Tuhan atau pesan-pesan yang disampaikan dari renungan pagi di Radio Suara Kemenangan adalah message of victory, pesan-pesan kemenangan bagi kita, supaya Bapak Ibu Saudara saya bisa bagaimana menjalani hidup yang terus berkenangan di masa-masa yang sukar ini. Bapak Ibu, banyak hal yang sudah kita pelajari, banyak hal yang sudah disampaikan bagi kita, tapi ini hal-hal penting yang untuk kita bisa menjadi petunjuk bagi kita, sehingga dalam menjalani hari-hari hidup kita, kita tetap bisa berkemenangan, kita tetap bisa keluar sebagai pemenang, karena Tuhan di pihak kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, salah satu untuk memberikan kita tetap kuat, stay, menjalani masa-masa yang sulit ini, tantangan-tantangan yang begitu berat, tetapi tetap bisa melangkah. Bahkan Tuhan janjikan kepada kita ada kemenangan, ada keberhasilan, ada kesuksesan. Maka Dia tempatkan orang-orang strategisnya sebagai penyalur anugerah, sebagai channel anugerah bagi kita. Bapak Ibu Saudara, pahamilah bahwa Tuhan itu adalah sumber segala-galanya bagi kita. Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Tuhan adalah sumber berkat kita. Dan tidak ada sesuatu yang terjadi atas hidup kita di luar kontrol dan tanggung jawabnya Tuhan. Tapi harus Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa anugerah yang Tuhan berikan kepada kita terkadang bisa membahayakan hidup kita
Kalau kita tidak bisa untuk menerima itu dengan baik. Saya kasih contoh. Kita sama-sama mengerti dan tahu bahwa aliran listrik yang kita pakai setiap waktu dalam hidup kita, kalau keluar dari sumbernya, dari pembangkit listrik, ya entah itu PLTD, PLTU, PLTA, dan lain-lain, energi atau power, kekuatan yang keluar dari pembangkit listrik itu biasanya sampai puluhan ribu watt, megawatt itu keluar. Nah, Bapak Ibu Saudara dan saya hanya memakai di rumah itu hanya 120 watt. Semua peralatan-peralatan kita itu hanya punya kemampuan 120 volt. Nah, kalau kita bisa menerima itu lebih, tanpa ada penyaring, tanpa ada gardu-gardu untuk menetralisir atau menahan kekuatan aliran listrik itu, maka semua peralatan kita di rumah pasti hancur. Kita tidak akan pernah bisa menikmatinya, bahkan itu bisa membahayakan hidup kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kalau di kota-kota besar, perjalanan kabel listrik yang panjang itu yang mereka sebut sutet. Nah, orang yang di bawah kabel itu bisa punya radiasi pengaruh yang cukup besar. Apalagi kalau kita menerima dalam skala yang besar. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita membutuhkan yang namanya penyalur anugerah itu. Tuhan adalah sumber anugerah kita. Tetapi kita membutuhkan yang namanya channel anugerah. Ada orang-orang yang sudah dipersiapkan Tuhan. Ada orang-orang yang sudah dibentuk dan sudah dijadikan oleh Tuhan untuk mengarahkan kita supaya anugerah yang Tuhan lepaskan bagi kita itu bisa sesuai dengan apa yang kita perlukan, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Seringkali ada banyak orang yang hidupnya hancur, kacau, karena justru diberkati. Kenapa? Karena berkat yang dia terima, dia tidak mampu, tidak bisa untuk mengelolanya, mendatangkan kebaikan bagi dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini yang harus kita bangun, ini yang harus kita perhatikan. Jangan saudara menganggap bahwa saudara bisa dengan Tuhan secara langsung. Memang Tuhan menghendaki setiap kita selalu berhubungan dengan Dia. Tapi yang namanya penyalur anugerah, yang namanya anugerah pemberian Tuhan yang begitu hebat dan luar biasa itu. Bahkan Alkitab katakan di dalam Ibrani pasal 13, Allah kita, Ibrani pasal 12, adalah api yang menghanguskan. Nah, karena itu mari kita belajar hari ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita belajar beberapa kebenaran di dalam 1 Tesalonika pasal 2. Kita akan baca ayat 8 sampai ayat yang ke-13. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 8. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi yang juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasih. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban siapapun. Juga di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaan. Dan karena itulah kami tidak putus-putus mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman
yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita renungkan firman Tuhan ini, Paulus menulis kepada jemaat di Tesalonika bahwa Tuhan menetapkan mereka sebagai orang-orang yang bertanggung jawab, bukan saja untuk memberitakan firman pada mereka, tapi juga untuk mengarahkan mereka, bahkan memposisikan diri sebagai bapak bagi mereka. Kenapa? Alkitab katakan di sana, Paulus dan para pelayan yang melayani pada saat itu, mereka sebagai penyalur anugerah bagi setiap jemaat di mana mereka ada. Kalau kemarin kita sudah belajar di Roma pasal 1 ayat 11, Paulus ada di sana untuk menguatkan mereka, memberi karunia rohani untuk menguatkan mereka. Itu kerinduan. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita membutuhkan yang namanya orang-orang yang memposisikan dirinya sebagai penyalur anugerah bagi kita. Saudara dan saya ada di rumah-rumah ibadah, di gereja masing-masing. Tuhan bawa kita untuk menemukan siapa pemimpin rohani kita. Karena itu kita membutuhkan seorang pemimpin rohani di dalam kehidupan kita. Kita punya Bapa secara jasmani, dan Bapa jasmani ini selalu memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan kita secara jasmani. Dan adalah lebih baik kalau mereka juga memposisikan diri sebagai Bapa rohani, sehingga bukan saja kebutuhan jasmani yang mereka penuhi, tapi juga kebutuhan rohani yang juga mereka penuhi. Nah, realita yang terjadi hari-hari ini adalah banyak Bapa jasmani tidak bisa berperan, berfungsi sebagai Bapa rohani. Karena itu mereka bertanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan, sehingga waktu mereka habis hanya untuk memenuhi, bekerja, memenuhi kebutuhan jasmani dari anak-anaknya dan keluarganya. Karena itu Tuhan akan mempertemukan saudara dan saya dengan orang-orang yang telah dibentuk, yang telah dijadikan oleh Tuhan untuk menuntun kita, untuk memperkenalkan kita kepada Bapa Surgawi. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pahamilah bahwa dalam menjalani hari-hari hidup yang berkemenangan, kita membutuhkan yang namanya penyalur anugerah dari Tuhan. Ada beberapa hal yang harus kita pahami. Kita membutuhkan orang-orang yang selalu memberikan anugerah, selalu menjadi channel anugerah bagi kita. Mereka selalu menyampaikan firman, mereka selalu menyampaikan kebenaran-kebenaran bagi kita. Dan Alkitab katakan bahwa Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat sesuai dengan hatinya Tuhan. Kalau saudara punya kerinduan untuk benar-benar membangun hidup yang akurat, maka Tuhan akan mempertemukan saudara dengan orang yang akurat juga. Tuhanlah yang akan mengambil saudara, yang menempatkan saudara untuk ditempatkan pada orang-orang yang telah Tuhan bentuk dan Tuhan jadikan. Dan kecenderungan biasanya adalah sesuatu menarik sesuatu. Kalau saudara hidup saudara hanya santai-santai masa bodoh saja, maka saudara juga akan ditarik, akan dipertemukan dengan orang-orang yang santai-santai, orang-orang yang masa bodoh, orang-orang yang tidak akurat. Tapi kalau saudara punya kerinduan untuk hidup benar, saudara punya kerinduan untuk hidup akurat di hadapan Tuhan, saudara punya kerinduan untuk terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, saudara jenuh menjalani hari-hari hidup bumi yang benar-benar penuh tantangan ini, dan saudara rindu untuk mengalami kelegaan, betul-betul mengalami hidup yang sesungguhnya, yang bagaimana Tuhan rancangkan atas hidup kita, maka Tuhan sendiri akan mempertemukan saudara dengan orang-orang yang tepat untuk menuntun dan memimpin saudara. Adalah orang-orang yang hidupnya sesuai dengan apa yang difirmankan. Firman Tuhan katakan di sini, ayat yang ke-9,
Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Jadi orang yang ditempatkan Tuhan kepada kita adalah mereka yang juga memberitakan Injil, mereka yang menyediakan firman yang akurat, yang datang dari Tuhan. Kehidupan mereka setiap hari mereka adalah orang-orang yang menginvestasikan hidup benar di hadapan Tuhan, supaya mereka bisa mendapat petunjuk arahan dari Tuhan dan menyampaikan petunjuk arahan itu kepada saudara dan saya. Jadi faktor yang pertama yang harus kita ingat baik, bahwa ketika kita punya kerinduan untuk berjumpa dengan orang, kita punya kerinduan untuk hidup benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang benar, orang-orang yang hidupnya akurat. Dan Tuhan akan menyiapkan semua anugerah yang kita butuhkan. Melalui kehidupan mereka, Tuhan akan menyampaikannya. Karena itu mereka akan memposisikan diri mereka sebagai penyambung lidah Allah. Bapak ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan harus mengangkat Musa untuk menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Sebab kalau tidak ada dalam tuntunan Tuhan, maka tidak ada orang yang berdiri sebagai sarana untuk menyampaikan firman Tuhan, maka orang Israel tidak akan pernah bisa keluar dari sana. Dalam perjalanan hidup kita, Tuhan juga menempatkan orang-orang yang di sekitar saudara. Karena itu jangan menganggap rendah gembalamu, jangan menganggap rendah pendetamu. Jangan karena engkau punya finansial uang lebih dan engkau kepingin untuk mengatur pendetamu di gereja. Ingat bahwa mereka adalah orang-orang yang ditempatkan Tuhan untuk menjadi penyalur anugerah bagi saudara. Alkitab katakan di dalam Roma pasal 13, hormatilah pemimpin-pemimpin, karena mereka yang berjuang, mereka yang mempertaruhkan nyawa, berjaga-jaga terhadap nyawa. Hari-hari ini yang hilang dari kita. Karena itu kita menjalani hidup yang terus bergumul babak belur di sana. Karena kita tidak pernah memberi honor, memberi penghormatan kepada orang yang telah Tuhan tetapkan atas kita. Seringkali mungkin karena kita lihat dia muda, mungkin karena kita lihat dia kekurangan secara finansial, dan kita tidak terlalu mempedulikan dia. Karena kita kasih persembahan, kita sering mengontrol dia dan tidak mempercayai dia. Bapak ibu saudara dengar, ini penting bagi kita. Jangan kecenderungan hati kita untuk lebih mempercayai orang yang di luar sana, mempercayai orang yang di YouTube, daripada mempercayai pendeta saudara, daripada mempercayai hamba Tuhan yang Tuhan tempatkan atas kehidupan saudara. Sebab dialah yang berjaga-jaga atas nyawa. Dia yang mendoakan engkau. Dia yang selalu menyampaikan firman. Firman yang datang dari Tuhan. Setiap hari dia selalu berdoa, dia selalu bergumul mencari wajah Tuhan, mencari hadirat Tuhan, mencari petunjuk Tuhan untuk memberi makan bagi saudara. Karena itu kita berkewajiban untuk memberi rasa hormat dan takut akan Tuhan melalui orang yang telah Tuhan tempatkan atas kehidupan kita. Mereka adalah channel anugerah, mereka adalah penyalur anugerah bagi kita. Yang kedua yang harus kita pahami, bahwa mereka akan selalu menginspirasi dan mendorong kita untuk tetap mempercayai Tuhan dan memposisikan diri sebagai orang-orang yang terbaik di hadapan Tuhan. Bapak ibu saudara yang kekasih, Paulus berkata, ayat yang ke-10 dikatakan begini, kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh dan adil, tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu. Yang percaya, 11,
Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Jadi orang yang telah ditempatkan Tuhan atas kita, mereka akan selalu memperhatikan, bahkan mereka memposisikan diri mereka sebagai bapa yang menasehati, yang mendorong. Dan tanpa sadari kita sedang mengalami kafring, tudung ilahi, sehingga perjalanan rohani kita menjadi perjalanan yang menyenangkan di hadapan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang selalu memproteksi kita dari berbagai hinaan, celaan, dan berbagai persoalan yang buruk yang kita alami. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau kita tidak mempunyai orang sebagai penyalur anugerah bagi kita, maka kita gampang terjebak dan kita akan terlibat dengan berbagai kehidupan yang tidak terkontrol dan tidak terkendali. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, seringkali kita membutuhkan model. Mereka adalah orang-orang yang terus berdiri untuk memproteksi hidup kita. Mereka akan menudungi kita dari segala pengaruh-pengaruh yang ada di luar sana. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketahuilah bahwa pendetamu atau gembalamu, hamba Tuhan yang Tuhan tempatkan atasmu, yang kebetulan engkau ada di gereja di mana dia ada, orang itu adalah setiap malam selalu berdoa untuk menjaga, memproteksi saudara di dalam roh, mendoakan saudara, menyampaikan firman, dan ada pernyataan-pernyataan deklarasi iman untuk melindungi saudara dari segala pengaruh-pengaruh kejahatan yang kuat di kehidupan saudara. Karena itu tanggung jawab mereka adalah untuk memberi proteksi. Karena itu Bapak Ibu Saudara dengar, di alam roh itu sangat jelas. Tuhan tidak saja tempatkan kita sebagai punya orang tua, punya Bapa jasmani, tetapi juga Bapa rohani. Bapa rohani ini bertanggung jawab secara spiritual di alam roh. Sehingga kalau kita seorang hamba Tuhan itu hidupnya akurat, hidupnya menjadi tudung, menjadi payung, menjadi covering, sehingga orang-orang yang ada di bawahnya itu akan aman, akan dijagai, akan dilindungi oleh anugerah yang Tuhan percayakan atasnya. Tapi kalau hidupnya tidak akurat, maka seperti payung yang bocor, akan orang yang di bawah juga akan pasti kena. Karena itu mereka selalu menginvestasikan hidup benar di hadapan Tuhan. Kadang-kadang keinginan-keinginan mereka harus mereka batalkan karena mereka harus hidup menjadi teladan buat kita. Mereka harus menjadi pola, panutan bagi kita. Mereka harus menginvestasikan hidup mereka yang benar untuk bisa menjadi teladan bagi kita. Selanjutnya, mereka adalah orang-orang yang peduli dan berkorban untuk kesejahteraan dan kesuksesan kita. Seringkali mereka sampai tengah malam waktu saudara punya masalah, saudara telepon, mau jam berapa saja mereka layani. Kalau ada sakit mereka harus pergi. Ada banyak hal yang mereka lakukan karena mereka memposisikan diri sebagai bapa. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, inilah kita butuh penyalur anugerah itu. Dan hanya ada orang-orang yang siap berdiri menjadi tudung ilahi, menjadi covering ilahi, bahkan menjadi yang selalu menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan secara spiritual. Mereka adalah Tuhan, mereka adalah orang-orang yang telah Tuhan urapi dan Tuhan tunjuk untuk memimpin saudara. Jangan berpikir orang itu mudah. Jangan berpikir orang itu
Jika dibandingkan dari segi penampilan mungkin saudara lebih baik. Jika dibandingkan dari segi finansial mungkin uang saudara lebih banyak. Jika dibandingkan dengan pendidikan mungkin studi akademi saudara lebih tinggi. Tapi kalau Tuhan tetapkan dia sebagai penyalur anugerah buat saudara, maka mari belajar untuk menghormati, belajar untuk menghargai. Kalau ini kita lakukan, Bapak Ibu Saudara, maka saya percaya akan ada proteksi yang sempurna atas hidup kita. Sehingga hari-hari yang sulit di mana kita jalani, saudara tetap berkemenangan di dalam. Saudara tetap menjalani hidup yang akan luput dari berbagai-bagai jebakan. Tanpa kita sadari bahwa dalam perjalanan kita setiap waktu ada banyak jebakan-jebakan musuh di mana-mana. Dan karena itu kalau saudara tidak punya proteksi atau tidak punya penyalur anugerah yang baik atas hidup saudara, maka saudara akan mengalami hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, atau hal-hal yang buruk yang akan saudara alami dalam hidup ini. Mereka adalah orang-orang yang selalu menuntun kita untuk berjalan dalam satu tujuan yang telah Tuhan tetapkan atas hidup kita. Atau orang-orang yang sudah kembali menemukan destiny, menemukan takdir kehidupan saudara. Jadi kalau kita belajar untuk menghargai, menghormati orang-orang yang memposisikan diri sebagai penyalur anugerah bagi kita, maka saudara sedang digiring, saudara sedang dibawa untuk memasuki suatu perjalanan hidup sesuai dengan tujuan atau takdirnya Tuhan, destiny ilahi atas kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ayat itu selanjutnya berkata, kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihatkan kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaan. Jadi Tuhan itu selalu memanggil kita dan sudah menetapkan kita. Destiny, tujuan atau takdir ilahi atas hidup kita adalah kita lewat hidup kita, kerajaan dan kemuliaan Allah itu dinyatakan di mana saja kita ada. Tetapi untuk bisa merealisasikan itu, kita membutuhkan yang namanya channel anugerah tadi, penyalur anugerah yang menuntun kita untuk bisa kembali menyadari, menemukan tujuan atau destiny ilahi atas kehidupan kita. Dan karena itulah kami tidak putus-putus mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman yang telah kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Jadi setiap firman yang dilepaskan, setiap firman yang disampaikan, setiap firman dibentangkan oleh orang-orang yang bersedia atau diposisikan sebagai penyalur anugerah, sebagai channel anugerah bagi kita, maka sesungguhnya yang mereka sampaikan itu bukan atas keinginan mereka, tapi apa yang disampaikan itu berasal dari Tuhan. Orang-orang yang selalu menginvestasikan hidupnya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu harus temukan orang-orang yang demikian dan terus membangun kepercayaan bahwa mereka adalah orang-orang yang telah ditetapkan Tuhan untuk menuntun kita menjalani hari-hari hidup yang berkemenangan. Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa mereka selalu berdoa dan menyediakan ketetapan-ketetapan secara rohani bagi kehidupan kita. Paulus bilang, aku selalu mengucap syukur, selalu mengingat kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, jangan anggap pemimpin rohani itu sebagai orang-orang yang murahan. Tapi dengar baik, mereka yang menentukan, agak ekstrim saya harus katakan ini, mereka adalah orang-orang yang Anda butuhkan. Dan saudara tidak akan pernah bisa berhasil menjalani hidup yang berkemenangan tanpa mereka. Karena itu, temukan orang-orang yang siap untuk menjadi penyalur anugerah bagi saudara. Dan Tuhan sudah memilih dan menetapkan orang-orang itu. Di mana hari ini saudara ada, jadikan orang itu pendeta di gerejamu, gembala,
atau hamba Tuhan yang Tuhan tempatkan, baik dari sinode menempatkan sebagai gembala di jemaatmu, lihat mereka sebagai penyalur anugerah bagi saudara. Hormati, hargai mereka, karena mereka yang ditetapkan Tuhan untuk berjaga-jaga atas nyawa, berjaga-jaga atas jiwa, sehingga pikiranmu bisa dikontrol dari surga. Saudara tidak bisa menerima anugerah secara langsung begitu. Karena tadi seperti saya sampaikan, seperti aliran listrik. Kalau saudara terima langsung dari sumbernya, dari pembangkit listrik, maka semua peralatan kita di rumah hancur. Karena itu saudara membutuhkan ada gardu-gardu, ya, sebagai penyalur dari sekian ribu megawatt, sekian megawatt diturunkan sampai yang saudara butuhkan. Itu hanya 220 volt. Nah, Bapak Ibu bayangkan, kalau kita tidak ada menemukan siapa yang menjadi channel anugerah bagi kita, maka saudara tidak akan pernah bisa menjalani hidup yang berkemenangan. Mereka adalah orang-orang yang selalu berdoa, dan mereka bertanggung jawab untuk membaharui jiwamu. Dia selalu menuntun engkau sebagai bapak atau juga sebagai sahabat yang baik. Dia akan selalu memberikan pemahaman-pemahaman yang baik, sehingga ketika engkau sedang dalam persoalan jiwamu gundah gulana, ketika engkau datang kepada orang, engkau akan mengalami ketenangan, keteduhan, akan mengalami kelepasan. Jangan menganggap mereka hanya ketika saudara butuh untuk didoakan baru saudara membutuhkan mereka. Percayai mereka, lihat hidup mereka, dan jadikan mereka sebagai pola dan teladan. Lalu ini yang penting, mereka akan menjadi model atau menjadi pola, teladan, supaya kita bisa mengikutinya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sudah terlalu banyak kita hidup secara retorika, tapi kita tidak pernah melihat suatu pola kehidupan secara nyata. Percayalah, kalau saudara terus memperhatikan orang-orang yang ditetapkan Tuhan menjadi channel anugerah bagi saudara, maka saudara dapat menjalani hari-hari hidup yang terus berkemenangan di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan di hari ini bisa memberi saudara dan saya kekuatan untuk dapat terus menjalani hari-hari hidup. Percayalah bahwa Tuhan telah menempatkan orang-orang sebagai penyalur anugerah bagi saudara untuk menerima berkat, anugerah, kasih, petunjuk, arahan, tuntunan dari surga, sehingga hidupmu dapat berkemenangan di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang mengucap syukur kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih karena tuntunan pimpinan-Mu kami boleh menerima kebenaran-Mu pagi ini untuk menjalani hari-hari hidup yang berkemenangan. Maka Tuhan telah menetapkan